Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Privat ya. Kita akan mulai ya. Kita akan belajar tentang soal-soal SPMB persiapan tahun 2024. Kita akan membahas pengetahuan kuantitatif. Ya, kita langsung saja ya bahas ya. Ini ada beberapa soal pengetahuan kuantitatif yang pernah keluar ya dan setipe dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke adik, kita langsung saja. Bagi yang mau mengerjakan terlebih dahulu, silakan pause video kakak. Nanti kita cocokkan bersama-sama. Soal nomor 1, ini ada matriks ya. Matriks setiap tahun itu pasti ada ya dek. Perkalian matriks. Ini adalah matriks berordo 2 kalikan 2. Maka nanti baris saya kali dengan kolom. Oke ya. Karena hanya ditanya A plus B, maka adik nggak usah kalikan semua ya dek. Kita butuh yang ada A dan B saja. Saya akan menggunakan perkalian baris ke-1, kolom ke-1. Ya, oke ya. Baris ke-1, kolom ke-1. A dikalikan 1 itu adalah A. Ditambah dengan min 1 kalikan 0 ya 0. Kita gunakan baris 1, kolom ke-1. Kita kurangi 5 sama dengan baris ke-1, kolom ke-1. B min 4. Oke, maka kita peroleh A min B, ini B-nya pindah ruas ke kiri saja ya, sama dengan negatif 4 ditambah 5. Maka nanti A min B sama dengan 1. Kita peroleh persamaan pertama. Selanjutnya kita cari yang ada unsur B ya. Saya gunakan baris kedua, kolom kedua saja ya. Karena nanti biar unsur B-nya nggak hilang, kenapa nggak pakai baris kedua kolom ke-1? Kalau kita gunakan baris kedua kolom ke-1, maka nanti unsur B-nya hilang karena dikali dengan 0. Ya, saya gunakan baris kedua kolom kedua, saya gunakan di sini baris kedua kolom kedua. Maka nanti 2 dikalikan min 1 itu adalah min 2 ditambah dengan B plus 1 dikali 2. Maka nanti 2B plus 2. Ya, kita kurangi dengan baris kedua kolom kedua. Ini ya, baris kedua kolom kedua, yaitu 1. Saya kurangi dengan 1, nanti hasilnya baris kedua kolom kedua. Maka kita gunakan angka 1. Paham ya? Oke, maka nanti bersisa sini ada 2B, min 2 ditambah 2 akan habis ya. Min 1 pindah ruas ke kanan, maka menjadi 2. Maka kita peroleh nilai B-nya adalah 1. Nah, ini adalah persamaan kedua. Bisa kita substitusikan ke persamaan ke-1. Maka nanti A dikurangi 1 sama dengan 1. Maka nanti A-nya adalah 2 ya. Nilai A dan B kita peroleh, maka hasil untuk A plus B adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3 ya. Silakan adik cocokkan ya, apakah jawaban kita sama? Sama ya. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, silakan adik pause terlebih dahulu video kakak, boleh kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Ya, diketahui P bintang Q keras R sama dengan P ditambah 5 dikali dengan Q per 2 dikurangi 3R, dimana P itu adalah 6 bintang 4 pagar 2 ya, sedangkan Q adalah min 14. Hubungan yang tepat antara P dan Q, silakan adik coba ya, pasti bisa ya. Oke, kita akan coba bersama-sama. Kita akan hitung untuk nilai P, dimana 6 bintang 4 pagar 2. Oke ya, kita masukkan ke dalam rumus. Ini setipe ya dek, dimana ini setipe dengan ini ya. Maka nanti ini adalah P, ini adalah Q, ini adalah R. Bukan P Q ini ya dek, ini pas kebetulan hurufnya sama, P Q, maka P nya itu 6, Q nya itu 4, dan R nya itu 2. Ternyata rumusnya kita sudah dapat ya. Kita masukkan P itu adalah 6 ditambah 5, Q nya itu adalah 4, kita bagi 2 dikurangi 3 kalikan R nya itu adalah 2. Oke ya, kita akan hitung 6 ditambah 5
4 dibagi 2 itu adalah 2, 2 dikurangi dengan 6. Ya, kita masukkan di sini 6 ditambah 5 dikalikan min 4 itu adalah min 20. Negatif 20 ditambah 6 itu adalah negatif 14. Dari sini kita peroleh bahwa P sama dengan Q. Ya, kita masuk ya ke soal nomor 3. Jika 2, 4, 6, dan seterusnya merupakan baris aritmatika, maka pernyataan yang benar ada. Ditanya tuh pernyataan yang benar tuh ada berapa ya? Tidak ada yang benar, apakah ada 1 aja, 2, 3, atau 4. Ada yang mau mencoba terlebih dahulu, silahkan ya. Oke, saya akan kerjakan. Bagi yang mau mencoba, silahkan pause dulu video kakak ya. Di sini kita peroleh ada baris aritmatika 2, 4, 6. Nah, untuk baris aritmatika saya akan ingatkan kembali, rumus UN itu adalah A plus N-1 dikali dengan B. Sedangkan rumusnya Sn itu adalah N/2 dikali dengan 2A plus N-1 dikali B. Nah, dari soal ini kita peroleh ya, nilai A atau suku pertama itu adalah 2. Sedangkan selisihnya itu adalah U2 dikurangi U1 ya, maka selisihnya adalah 2. Kita akan lihat ya poin ke-1. Apakah suku ke-6 lebih besar dari 10? Nah, di sini selisihnya adalah bernilai positif, maka dikatakan aritmatika naik. Kalau aritmatika naik, maka nanti suku yang banyak atau suku ke-10 itu pasti lebih besar dari suku ke-4. Begitu guys ya. Maka poin ke-1 adalah pernyataan yang salah. Jika ada ingin mencoba ya, maka ada boleh menggunakan rumus UN ya. Rumus UN saya ambil contoh ya, di sini ada U6, maka nanti rumusnya adalah A plus 5B. Kita masukkan angkanya, A-nya itu ada 2, ditambah dengan 5, B-nya itu adalah 2. Ya, 10 ditambah 2 itu adalah 12, ini adalah U6. Kalau U10, maka nanti rumusnya A plus 9B. Begitu ya, maka nanti A-nya itu adalah 2, 9 dikalikan 2 itu adalah 18 ya, 18 ditambah 2 itu adalah 20. Maka poin ke-1 salah. Kita coba poin kedua ya. Hasil kali suku ke-7 dan suku ke-20 adalah ganjil. Kita cek dulu. Suku pertama, 2 itu adalah angka genap, 4 itu genap, 6 itu genap, otomatis nanti suku berikutnya adalah genap. Ya, perkalian bilangan genap dengan genap pasti akan menghasilkan bilangan yang genap, bukan ganjil. Maka pernyataan kedua juga salah. Kita cek poin ketiga. Jumlah N suku pertama pasti genap, itu betul ya. Ya, karena bilangan genap ditambah genap nanti akan menghasilkan genap. Ya, kita masuk ya untuk pernyataan yang keempat. Tidak ada suku yang merupakan jumlah 2 suku berurutan. Nah, maksudnya kayak gini. Saya akan tuliskan ya, 2, 4, 6 ya, misalkan nanti 8. Habis 8 kan 10 ya, Dek. 10, 12 dan seterusnya. Nah, 6 itu adalah hasil penjumlahan 2 suku berurutan nih. 2 tambah 4 kan 6. Ya, berarti harusnya ada ya, bukan tidak ada. Tetapi ada suku yang merupakan jumlah 2 suku berurutan, yaitu suku ketiga. Suku ketiga ini adalah hasil dari jumlah 2 suku berurutan, suku ke-1 dan suku kedua. Ya, maka pernyataan keempat juga pernyataan yang salah. Jawaban yang tepat itu adalah poin B ya. Jadi pernyataan yang benar itu ada 1, yaitu poin ketiga. Oke, kita lanjut ya, soal nomor 4. Panjang rusuk kubus ABCD EFGH, kita punya kubus ABCD EFGH. Dengan panjang rusuknya adalah 4 cm. Oh, di sini nggak ada satuannya ya, 4 saja. Pertanyaannya, titik P berada pada GC. GC mana, Dek? Ini GC. Ini GC ya. Nah, jaraknya A ke P. Jarak A ke P. Nah, di sini ya, oke, ditanya adalah jaraknya A ke P ya. Ada yang mau mencoba terlebih dahulu, silakan pause video kakak. Nanti kita cocokkan bersama-sama ya. Ya,
saya akan buat di sini. P itu kan belum tentu ya Dek, belum tentu di mana ya, bisa juga di tengah-tengah GC atau di sini, kita nggak ngerti nih. Yang jelas P itu berada di GC. Oleh karena itu saya akan buat seperti ini. Saya akan buat segitiga AGC. Nah, dimana itu adalah segitiga siku-siku ya. Nah, saya akan mencari AG. Panjangnya AG itu berapa? AG itu adalah diagonal ruang ya. Maka nanti rumusnya adalah A akar 3, dimana A nya itu adalah rusuknya kubus, maka 4 akar 3. Sedangkan AC itu adalah diagonal sisi ya, maka A akar 2, dimana A nya adalah 4 ya, maka 4 akar 2. Nah, sedangkan AP, P nya kan misalkan di sini, maka nanti AP kayak gini nih. Ini AP kayak gini. Nah, gini ya. Misalkan P nya di sini Mbak, kan bisa juga seperti itu ya Dek. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini. Atau misalkan ya P nya di sini. Nah, kita nggak ngerti ya. Masih banyak kemungkinan. Yang jelas P itu berada di GC. Nah, maka dari itu panjang AP itu adalah lebih panjang dari AC, lebih besar dari AC. Tetapi panjang AP itu lebih kecil dari AG. Nah, kayak gitu deh. Ya, AC itu berapa? AC itu adalah 4 akar 2. Ya, AP itu yang jelas lebih besar dari AC ya, lebih besar dari 4 akar 2. Oke, 4-nya saya masukkan ke akar aja ya. 4 kalau masuk ke akar kan jadi 16. 16 kalikan 2 itu 32. Akar 32. Dan dia lebih kecil dari AG. 16 dikalikan 3 itu 48. Nah, gini guys. Oke, selanjutnya kita lihat ya untuk nilainya Q 36 kalau saya masukkan ke akar kan jadi akar 36. Nah, ya. Akar 36 di mana, Dek? Ternyata akar 36 itu berada di sini. Jadi apa sih hubungan P terhadap Q? P di sini adalah AP ya, maksudnya ya, panjang AP. Nah, itu panjang AP. Akar 36 itu di tengah-tengah ya. Apakah AP lebih besar dari Q? Apakah AP lebih besar dari akar 36? Belum tentu. Bisa juga AP lebih kecil. Karena bisa juga AP itu nilainya akar 33 ya. Bisa juga seperti itu. Maka pernyataan yang salah. Apakah P lebih kecil dari Q? Nah, bisa juga AP ini nilainya adalah akar 47. Ya, akar 47 dengan akar 36 itu kan lebih besar akar 47 ya. Maka ini juga belum tentu. Apakah P sama dengan Q? Itu pasti salah. Nah, berarti jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Karena panjangnya AP bisa lebih kecil dari akar 36 ya. Dengan kemungkinan misalkan AP ini nilainya adalah akar 33 gitu ya. Yang jelas kan AP itu lebih besar dari akar 32. Maka pada saat kondisi seperti ini, AP itu lebih kecil dari Q. Tapi bisa juga nilainya AP adalah akar 47 contoh aja. Ya, karena AP itu berada di antara akar 32 dan akar 48. Pada saat kondisi seperti ini, panjangnya AP lebih besar dari akar 36. Jadi tidak dapat disimpulkan. Jawabannya D. Ya, untuk soal nomor 5 silakan adik coba terlebih dahulu, boleh sekali ya. Nanti kita cocokkan bersama-sama. Soal nomor 5, jika garis G sejajar dengan garis Y, garis G itu sejajar dengan garis Y, di mana Y-nya itu adalah 2x plus 7 dan menyinggung kurva Y. Nah, garis G ini selain sejajar dengan Y, dia juga menyinggung kurva Y sama dengan x kuadrat plus 4x plus 5. Nah, di sini ada garis G ya, garis G-nya menyinggung. Oke, ini adalah garis G. Pernyataan yang benar adalah, oke ya Dek, di sini ada titik potong garis G, pokoknya tentang garis G ya. Nah, maka dari itu kita harus mencari dulu persamaan garis G. G itu adalah persamaan linier. Maka nanti rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Oke. Ya, dimana nanti gradiennya sudah kita peroleh ya, karena G itu sejajar dengan Y, maka gradiennya sama.
Gradiennya adalah 2, kita masukkan 2. X min, X1-nya belum kita peroleh. Y min, Y1-nya belum kita peroleh. X1 dan Y1 kita letakkan di sini. X1, Y1. Nah, lalu mencarinya pakai rumus apa, Mbak? Kita gunakan rumus gradien. Di mana nanti gradien itu rumusnya adalah turunan kurva. Ya, maka kita bisa menggunakan Y aksen ya. Oke, kita gunakan turunan kurvanya. X kuadrat itu turunannya adalah 2X plus 4X. 4X turunannya itu adalah 4 ya, ditambah dengan 4. Nah, gradiennya berapa, Mbak? Gradiennya sudah kita peroleh. Gradiennya adalah 2. Kita masukkan sini 2. Begitu ya, Dek. Maka nanti 2X sama dengan 2 dikurangi 4 itu adalah min 2. Maka nanti X-nya adalah min 1. Oke? Setelah X1 kita peroleh, kita bisa mencari Y1. Mencari Y1 itu gimana, Mbak, caranya? Caranya adalah X ini kita substitusikan ke persamaan kurva ya. Maka nanti min 1 saya kuadratkan itu adalah 1. 4 dikalikan min 1 itu adalah min 4. Kita masukkan di sini min 4. Lalu ditambah dengan 5. Oke. Maka nanti 1 dikurangi 4 itu adalah min 3. Min 3 ditambah 5 itu adalah 2. Inilah X1, Y1-nya ya. Kita masukkan di sini Y1-nya adalah 2. X1-nya itu adalah min 1. Min 1 maka jadi X plus 1 ya. Ya, oke. Maka nanti Y min 2 sama dengan 2X plus 2. Maka nanti persamaan garis G-nya Y sama dengan 2X plus 4. Inilah persamaan garis G-nya. Oke, poin ke-1. Apakah titik potong garis G terhadap sumbu Y adalah 0,3? Gini aja ya, kita substitusikan aja pada saat X-nya 0, apakah hasilnya 3? Yuk kita substitusikan ya. Pada saat X-nya 0, maka Y sama dengan 2 dikalikan 0 ditambah dengan 4. Nah, 0 ditambah 4 itu kan harusnya 4. Maka harusnya 0,4 bukan 0,3. Salah. Kita akan cek untuk poin kedua. Apakah gradien garis G-nya adalah min setengah? Tidak ya, gradiennya adalah 2. Maka salah juga. Titik potong garis G terhadap sumbu X apakah min 2,0? Kita masukkan ya pada saat X-nya min 2. Maka nanti 2 dikalikan min 2. X-nya kita masukkan min 2 ya. Ditambah dengan 4. Ya, min 4 ditambah dengan 4 itu adalah 0. Maka jawabannya betul ya. Titik potong terhadap sumbu X itu adalah min 2,0. Jadi pernyataan yang benar itu adalah hanya 3. Jawabannya itu adalah C. Ya, untuk soal selanjutnya, kini adalah soal latihan di rumah ya. Ini adalah tipe soal tahun 2021. Ini adalah tentang logaritma. Silakan nanti coba ya terlebih dahulu di rumah. Untuk penjelasannya akan saya jelaskan di paket kedua. Oke ya, terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar selalu ya. Ya, semangat selalu semuanya. Assalamualaikum.